Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, karena kita masih dalam suasana duka ya. Kedengaran suara Ibu? Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu. Ini ada Arham, Arya, Fatimah, Fatur, Fatimah Kisti, Morteja, Rizky, Siti Nur, Junaira. Ada semuanya ya Ibu absen? Hadir, Bu. Ada, Bu. Semua? Hadir. Ya, Hadir, Bu. semuanya, Hadir, Bu. Iya, oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan tetap semangat, ya. Namun kita akan mulai pembelajaran pada siang ini. Kita mau awali dengan kita berikan bacakan dulu ya Al-Fatihah Masalawat untuk Maha Guru kita almarhum Ustadz Jalaluddin Rahmat sama istrinya ya Ibu Rizkartini. Semoga beliau diampuni semua kesalahannya, diterima amal kebaikannya, begitu besar perjuangan beliau ya. Semoga diberikan kesejahteraan di alam sana ya di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ya, semoga kalian juga tetap masih bisa mendoakan ya untuk beliau ya. Beliau itu apa ya? Banyak yang Ibu banggakan dari beliau. Ya. Dari beberapa kebanggaan Ibu terhadap beliau, salah satunya adalah beliau itu ulama yang besar ya. Ulama yang sangat terkenal sebetulnya ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Beliau itu tidak pernah ada nampak bahwa beliau itu sebagai ulama besar. Beliau itu sangat bersahaja. Beliau itu tidak pernah ada rasa sombong dalam diri beliau. Ibu kadang malu ya, setingkat ustazah, profesor, tapi dia sangat rendah hati. Rendah hati kepada siapapun, tidak pandang bulu. Ya, dia itu sangat dekat dengan orang-orang ya, tidak pilih-pilih. Begitupun dengan para mustadafin, banyak sekali mereka membantu, banyak sekali beliau membantu mereka ya, para ustadz yang betul-betul membutuhkan uluran tangan mereka. Beliau sangat banyak sekali membantu mereka. Banyak hajat-hajat mereka yang beliau bantu. Ya, begitupun untuk istrinya yang kita biasa panggil Mama Elis. Beliau itu sangat istri yang sangat luar biasa, istri yang menyejukkan semua orang. Ketemu dengan siapapun beliau selalu senyumnya lebar, senyum yang selalu tidak bisa Ibu lupakan. Setiap tanggal 25, Ibu semuanya silaturahmi ke rumah beliau, sekedar mencicipi hidangan yang dia sajikan.
Namun sekarang beliau sudah tidak ada. Hanya tinggal kenangan yang baik untuk kita semua. Kita berdoa semoga beliau diberikan kehidupan yang lebih baik di alam sana. Kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang membuat bahagia di sana. Banyak sekali yang mungkin kalian baru mengenalnya. Mungkin kalian belum lama kan? Mengenal beliau, kedua almarhum dan almarhum. Tapi bagi kita, beliau itu bagaikan emas yang berkilau dimanapun saja dia berada. Di tempat apapun, emas itu tetap berkilau. Di tengah-tengah masyarakat, ada yang kontroversi. Ada yang tidak suka dengan beliau. Ada yang berpikiran negatif terhadap. Namun beliau tetap emas. Beliau tetap akan ada di hati kita. Cuma siapa yang mengenal beliau? Tolong berikan apa hati setiap waktu kedua almarhumnya sama kalian. Di salat-salat kalian. Setelah kalian salat, layangkan apa Tuhan beliau. Semoga kita diberikan kekuatan. Kita tetap diberikan kenangan yang selalu ada buat beliau. Sangat kehilangan. Ibu anggap mereka sebagai orang yang berpenting dalam hidup beliau. Ibu selama 20 tahun, selama hampir menjelang Ibu masuk 2007. Berarti berapa tahun ya? Kurang lebih 13 tahun. Ibu sudah berada di tengah-tengah mereka. Dan ternyata bareng dengan mereka itu mengejutkan. Begitu terasa betah. Ibu mengenal beliau itu dari waktu masih kuliah. Seringkali Ustaz Jalal itu diundang untuk memberikan kajian keislaman di masjid kampus Ibu. Dan ternyata pada saat Ibu bergabung dengan keluarga yang memiliki yayasan itu adalah Ustaz Jalal. Sehingga Ibu bisa lebih banyak lagi mengenal beliau. Lebih banyak lagi tahu di mana kehidupan yang sesungguhnya beliau. Hanya senyumannya yang dibagikan selalu. Ibu belum bisa ke sana. Ibu belum bisa ke makamnya karena satu yang insya Allah satu waktu bagus ke sana. Mendoakan secara dekat pada makam, kepada beliau di makamnya. Itu ya kesan Ibu mengenang almarhum dan almarhumah. Semoga keluarganya diberikan kekuatan. Anak-anaknya akan meneruskan perjuangan beliau. Diberikan kesehatan dan kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Amin ya Allah. Ya, gitu ya. Kita berdoakan sebentar. Minggu kemarin kalian juga sama ya, kita sama-sama melakukan tahlil bersama, doa dan tahlil bersama untuk Ustaz Jalal dan almarhumah Bu Is, Mama Is. Ya, zaman itu kita tertunda dulu ya 1 minggu kemarin materi kita. Maka kita lanjutkan yaitu pada
pagi ini, siang ini materi kita masuk ke materi yang baru, ya, masih berkaitan dengan penelitian. Yaitu populasi dan sampel dalam penelitian sosial. Slide-nya terlihat? Halo? Terlihat, Bu. Lihat ya. Ibu tidak bahas dulu yang materi, yang tugas. Ke materi dulu aja ya. Ke materi dulu supaya materinya tersampaikan dulu, baru nanti kalau masih ada waktu kita bahas soal ya. Bahas tugas ya. Ya, Bu. Oke. Kelihatan slide-nya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Ya. Ini ada yang belum di-add, siapa ini? Sudah semua ya? Ya. Kita mulai ya dengan materi pada siang hari ini, populasi dan sampel ya. Tujuan pembelajarannya di sini ada beberapa ya yang akan kita pelajari. Pertama dari mulai adanya pengertian populasi dan sampel. Masih kelihatan slide-nya? Kelihatan, Bu. Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Ya, perhatikan saja dulu di sini. Nanti kalau ada waktu kita akan menjawab ya. Populasi, kalau berbicara populasi, ini adalah yang sangat diperlukan ya dalam suatu penelitian ya. Nah, oleh supaya lebih jelas kita mengetahui itu populasi itu seperti apa ya. Di sini populasi itu adalah seluruh subjek yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Sementara sampel bagian dari populasi yang mewakili dari populasi penelitian. Misalnya contohnya populasi bangsa Indonesia ya. Warga negara bangsa Indonesia, maka sampelnya adalah bisa warga negara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, ya. Jadi bagian dari populasi adalah sampel. Bisa dimengerti? Nah, sehingga seperti ini. Sampel itu ada dalam populasi, ya. Nah, ini kan populasi itu besar, ya. Seperti tadi contohnya bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia yang terdiri di dalamnya warga negara Indonesia dari warga negara Indonesia bagian barat, timur, tengah maupun timur. Itu adalah sampel. Nah, di sini ada bagaimana target populasi dalam sebuah penelitian, ya. Terus nanti dari target harus ada estimated population. Terus akhirnya ditentukanlah sampel.
Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan target populasi? Target populasi itu keseluruhan entitas yang diidentifikasi sebagai representasi sesuatu yang akan diselidiki dalam penelitian. Apa contohnya? Misalnya, jika Anda ingin meneliti atau seorang peneliti ya tentang sikap anak remaja Indonesia terhadap tren pakaian, maka target populasinya, nah ini berbicara target ya, adalah tentunya karena anak remaja, berarti di sini targetnya semua anak laki-laki atau perempuan Indonesia yang didefinisikan sebagai anak atau remaja yang berusia antara 12 sampai 21 tahun. Nah, ini yang disebut dengan target populasi. Jadi target itu titik fokusnya. Apa sih dari populasi yang akan diteliti? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke ya, perhatikan. Lanjut. Nah, sekarang di sini ada istilah accessible populasi. Bagaimana populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti adalah artinya ya population accessibility ini accessible adalah bagian populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti untuk diambil sampelnya. Penentuan accessible populasi ini dipengaruhi oleh waktu dan sumbernya research yang dimiliki peneliti. Ya. Nah, baru ditentukanlah sampel. Di sini ada 2 contoh. Contohnya, karena tidak mungkin dari segi waktu untuk melibatkan seluruh anak remaja di Indonesia, kan banyak ya, dari Sabang sampai Merauke. Maka populasi yang akan diambil sampelnya hanya beberapa kota besar di Indonesia yang mewakili karakteristik remaja Indonesia. Jadi artinya tidak dari Sabang sampai Merauke karena keterbatasan waktu dan sumber ya, maka diambilnya sampelnya yaitu hanya anak remaja yang berada di kota-kota besar. Berarti beberapa kota besar. Berarti contohnya apa? Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, gitu ya. Itu saja yang dijadikan sampel. Nah, itu disebut dengan accessible population, ya. Nah, setelah itu baru menentukan yang namanya populasi, ya. Ini seperti ini tadi. Nah, ini ya. Dari target, terus accessible, populasi, dan sampel akhirnya. Sampel, ya. Nah. Apa sampel itu sendiri? Nah, sampel seperti tadi, bagian dari populasi, ya. Bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Sampel sebagian unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel miniatur mikrokosmos populasi. Sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya disebut sampel representatif. Ya, jadi yang sampelnya betul-betul memiliki karakteristik atau ciri yang sama dengan populasinya, maka disebut dengan sampel representatif. Ya. Nah, sementara syarat dari sebuah sampel harus akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan atau bias atau kekeliruan dalam sampel. Ya, akurasi itu. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolak ukur adanya bias atau kekeliruan adalah populasinya. Ya. Agar sampel dapat memprediksi
dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi. Ini menurut Nanlin. Ya, Ibu mengutip. Berikutnya. Nah, setelah kita tahu sampel itu apa, ya pada intinya adalah bagian daripada sebuah populasi, maka di sini ada beberapa sampel. Berdasarkan kesempatan, terpilihnya setiap elemen pada populasi, jenis pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi ada sampel probability sampling dan ada non-probability sampling. Ya. Nah, apa perbedaan keduanya? Nah, sebelum membedakan keduanya, di mana masing-masing sampel ini memiliki bagian-bagiannya. Artinya bahwa probability sampling itu terdiri dari beberapa sampel ini. Ya, di sini ada sample random sampling, ada stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, proportion stratified random sampling, cluster sampling, systematic random sampling. Ya, jadi ini bagian dari sampling probability sampling. Sementara yang keduanya, non-probability sampling terdiri dari ada sampling purposive, sampling kuota, sampling aksidental, sampling jenuh, dan snowball sampling. Jadi kalau kita ketahui macam-macam sampling ini, kita mengurutkannya dari atas. Dari simple random sampai ke snowball sampling. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang harus kalian pahami. Yang harus kalian bisa bedakan. Yang harus kalian bisa berikan contoh dari masing-masing ini. Ya, contohnya misalnya, Ibu akan ambil accidental sampling. Accidental sampling ini adalah sampel yang spontanitas. Di mana sampel ini didapat pada saat peneliti menentukan sebuah sampel, maka sampel itu dia dapatkan pada saat dia sedang observasi. Misalnya pada saat observasi di jalan raya, kebetulan dia akan mengambil sampel pengendara mobil. Bagaimana menurut yang mau ambil dia sampelnya adalah bagaimana pemanfaatan jalan flyover dalam menghindari kemacetan. Nah, maka pada saat mau ngambil sampelnya, dia menggunakan sampel accidental atau disebut dengan sampel spontanitas. Maka dia akan ambil sampelnya adalah para pengendara yang saat itu sedang berada di sekitar flyover tersebut. Disitulah dia ambil sampelnya. Nah, itu salah satu contoh daripada sampel aksidental atau sampel spontanitas. Ya, sebentar. Ini baterainya mau habis, Ibu. Oke ya. Jadi di sini dengan adanya beberapa contoh sampel ya, kalian nanti literasi, tugasnya kalian mencari ini semua ya, dengan menyertakan contoh-contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi Ibu hanya salah satu contoh saja ya, menyontohkan salah satu sampel, yaitu sampel spontanitas atau aksidental ya. Berikutnya, nah, apa perbedaan antara probability dan non-probability sampling? Ya,
Probability sampling yaitu setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ya, hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi atau melakukan generalisasi. Ya, misalnya contohnya, Ibu mau ngambil random sampling, ya, karena random sampling ini bagian daripada probability sampling. Ada sampling random. Random itu random secara acak. Ibu mengambil sampel misalnya di kelas, ya, di kelas 10 IPS. Semua memiliki kesempatan yang sama, ya. Murid di kelas 10 itu memiliki peluang yang sama untuk Ibu pilih menjadi sebuah sampel, ya. Nah, Ibu akan memilihnya secara acak, siapa saja yang Ibu suka, ya. Karena di situ semua murid di kelas 10 memiliki kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Makanya disebut sampel random, ya, atau random sampling, yaitu random acak. Ibu dari murid 10 IPS itu, Ibu tentukan saja sesuka-suka Ibu. Ibu mau tentukan misalnya 3, siapa aja yang nanti mau Ibu pilih. Nah, itu yang paling mudah, makanya yang paling mudah itu sampel acak. Tapi yang jelas populasinya mempunyai peluang yang sama. Ya. Beda dengan misalnya populasinya yang memiliki ciri yang berbeda. Maka itu tidak bisa digunakan sampel acak atau random sampling. Sampai sini bisa dimengerti? Zunaira? Bisa ya, Ibu hanya mengambil beberapa contoh saja untuk menstimulus kalian ya dalam memahami sebuah sampel. Jadi udah berapa yang Ibu contohkan? Sampel apa aja? Sampel acak sama sampel Ya. Sampel eksidental atau sampel spontanitas dengan random sampling, ya contohnya. Nah, jadi kalau sampel probability itu yang pada saat setelah diambil hasilnya dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasinya melakukan generalisasi, gitu ya, karena memiliki peluang yang sama, ciri dari probability. Nah, berbeda dengan yang sebaliknya. Yang non-probability. Nah, yang non-probability yaitu setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ya, hasil penelitiannya tidak bisa melakukan generalisasi. Ya, bisa dibedakan? Bisa dibedakan? Arya mana Arya? Adik? Gimana? Bisa diikutin? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Fatur sudah masuk? Halo? Fatur? Fatur teh katanya belum di AC-nya. Oh? Tadi teh keluar apa? Ya keluar gitulah. Oh. Sebentar. Ini Fatur. Belum ya? Tadi mana? Angger Ibu mah. Oh ini. Oke. Ikri berarti baru masuk ya?
Ya, baru di ACC. Ya, halo? Bisa terdengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke, ya. Dilanjutkan bahwa perbedaan daripada kedua sampel itu ya terletak pada bagaimana kalau yang probability itu, sampel probability itu populasi itu memiliki peluang yang sama gitu ya, memiliki peluang yang sama, memiliki kesempatan yang sama, sementara yang ini apa namanya yang non probability itu tidak memiliki peluang yang sama. Jadi harus memilih sampelnya dengan cara-cara yang tertentu gitu ya. Oke, lanjutkan. Oke, tuh cuman itu saja materi hari ini. Ya. Disimpan saja dulu tugasnya ini, nanti boleh kalian lihat ya untuk tugasnya. Bisa kamu lihat nanti di e-learningnya ya, disimpan di halaman tugas. Kamu hanya menjelaskan yang jenis-jenisnya saja ya, jenis yang masuk ke probability sampling dengan yang non probability sampling ya. Kamu jelaskan dan berikan contoh masing-masing ya. Setelah itu kamu foto kirimkan ke e-learningnya ya. Nah, dari yang disampaikan tadi ada yang mau ditanyakan. Dimulai dari tadi Pak Tur ya, terlambat Tur. Nih Ibu buka slide baru. Slide-nya kembali. Boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, Sisi mau bertanya atau mau ada yang disampaikan berkaitan dengan materi hari ini, populasi dan sampel? Ada enggak? Kalau enggak, Stima enggak ada, Bu. mudah-mudahan sementara dimengerti ya. Nanti paling kalian tinggal mengerjakan tugasnya. Ini waktunya yang masih tersisa, kita mau bahas tentang tugas yang minggu kemarin ya. Di mana tugas minggu kemarin itu kalian mencari data, macam-macam data ya. Mencari macam-macam data berdasarkan karena minggu kemarin sempat kita off dulu ya. Maka kemarin tidak ada penambahan tugas, tapi ada yang minggu kemarin ya. Kita akan bahas hari ini menjelaskan tentang jenis-jenis data ya. Jenis-jenis data dilihat data penelitian, dilihat dari cara pengumpulannya, ada terdiri dari dua, ada primer dan sekunder, terus berdasarkan sifatnya, data berdasarkan sifatnya ada sifat berdasarkan kualitatif dan kuantitatif, dan berdasarkan sumbernya ada eksternal dan internal. Nah, ada yang Ibu mau tanyakan, siapa yang bisa jawab ya? Silakan, Ibu bisa jawab. Langsung buka, jangan langsung jawab ya, nggak unmute, tapi dibuka gitu ya. Pertanyaannya, kalian udah ngerjain semua dulu nggak tugasnya? Sudah dikirim? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Meja sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Coba Cung yang belum. Siapa yang belum kumpulin tugasnya? Halo? Malu ya yang ada yang belum nggak? Arham udah belum? Arham? Atau Arham yang ditanya sama Ibu? Siapa yang mau ditanya dulu? Siapa yang mau ditanya tentang tugas kemarin? Kok nggak ada yang mau ditanya nih? Ditanya dapat poin loh. Ditanya dapat poin keaktifan. Setiap tatap muka Zoom meeting ini, Ibu selalu memberikan penilaian ya. Penilaian namanya penilaian proses gitu ya. Bagaimana proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas, siapa yang aktif gitu ya. Maka ada nilai keaktifan ya. Siapa yang mau nanya dulu? Atau mau menyampaikan tugasnya? Kalau tidak, Ibu yang nanya ya.
Boleh silakan siapa yang jawab. Pada saat menentukan sebuah sampel, ya, sampelnya itu diambil, peneliti melakukan pengambilan sampelnya itu, datang ke beberapa rumah dengan cara langsung menemui para calon responden atau yang akan dijadikan sampel, ya, datang ke setiap rumah dan setelah mendatangi dia mendapatkan data yang diperoleh setelah selesai dalam memberikan mungkin beberapa hal yang mau ditanyakan, kembalilah dengan membawa data. Pertanyaannya, data apa yang dimaksud sampel tersebut? Maksudnya data apa namanya, berdasarkan apa dia memperolehnya? Maksudnya berdasarkan cara pengumpulannya, sifatnya, sumbernya. Silakan dijawab. Data primer dari hasil terjun. Ya, agak Dari keras. hasil secara langsung. Gimana? Jadi berdasarkan data primer kan dikumpulkan secara langsung dari objek yang ditelitinya oleh peneliti. Oke, ini siapa yang jawab? Junaira. Siti Junaira. Oke, betul jawabannya? Betul jawabannya? Betul. Oke, tepuk tangan. Betul, jawaban Junaira betul sekali. Termasuk ke dalam data primer. Alasannya karena si peneliti memperoleh secara langsung. Bukan secara langsung. Iya, dari si populasi atau data penelitiannya, ya. Setelah itu, maka dari data yang diperolehnya itu akan dijadikan sebagai suatu sampel buat peneliti itu, ya. Jadi betul. Nah, berdasarkan data primer dan sekunder, masuk ke dalam data apa? Berdasarkan apa? Cung, siapa yang tahu? Cara perolehannya. Cara memperolehnya. Gampang ya? Oke, tapi tetap dapat nilai. Barusan siapa? Kisti ya? Kisti, Bu. Kisti mendapatkan nilai keaktifan untuk hari ini. Oke. Kisti dan Junaira. Pertanyaan berikutnya. Pada saat akan memperoleh suatu data, si peneliti itu bertanya kepada seorang tukang bakso, ya, atau misalnya yang jualan sekarang yang lagi viral apa, jualan apa? Mau jualan apa? Jualan ini ya, apa tuh ya yang lagi viral sekarang? Makanan, minuman, misalnya minuman teguk, ya. Pernah nggak minum teguk? Nah, Enggak pernah. nggak pernah. Apa tuh yang pernah diminum? Banyak ya mereknya. Itu ambil salah satu merek teguk. Nah, saat neguk, saat sambil neguk, si peneliti itu banyak bertanya, Pak, bagaimana penghasilan Bapak untuk saat pandemi seperti sekarang ini? Jawab beliau, ya sekarang mah ada yang beli juga, alhamdulillah, ya. Dengan kondisi seperti ini masih ada yang membeli dagangan Bapak aja sudah alhamdulillah. Oh begitu ya Pak. Bapak berapa penghasilan Bapak untuk saat ini? Sekian. Beda nggak Pak penghasilannya dengan sebelum terjadinya COVID? Ya tentu beda. Sangat jauh sekali perbedaannya. Oh benar-benar ya Pak ya, COVID ini sangat berpengaruh terhadap
penjualan Bapak. Iya, iya Kak, ya A. Pak, dari biaya yang ya dari jumlah penghasilan yang Bapak terima. Bapak dapat berapa sih sehari hasil dagangan Bapak? Setelah itu Bapak gunakan untuk berapa biaya anggota keluarga Bapak? Mencukupi tidak, Pak? Ya. Oke, itu ceritanya suatu wawancara yang terjadi ya. Si peneliti dengan yang diteliti. Ada yang mau jawab pertanyaannya? Tadi suara Ibu keputus, Bu. Oh, terputus? Iya, tadi sempat keputus suaranya. Oh, seperti itu. Ya. Pada saat terjadi wawancara antara si peneliti dengan si penjual dagangan tadi, ya ceritanya berceritalah si penjual tadi kepada si peneliti. Pertanyaannya adalah jawab sama yang belum menjawab ya. Jawab sama yang belum menjawab, artinya Kristi sama Sabrina jangan sama tadi yang jawab Junaira apa Sabrina? Junaira. Oh, Junaira. Berarti Junaira jangan jawab dulu ya. Pertanyaannya, bisakah data tersebut yang tadi diperoleh oleh peneliti itu dimasukkan ke dalam data sekunder? Jawabannya ya atau tidak dengan alasannya. Bisakah percakapan yang terjadi itu dimasukkan ke dalam data sekunder? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Silakan, ada yang bisa jawab selain yang dua yang tadi sudah menjawab? Tidak bisa, Bu. Soalnya nggak langsung dari objek kan. Soal kalau sekunder tuh dari pihak lain gitu yang di luar dari objek. Kalau primer kan harus dari objeknya langsung gitu yang berhubungan. Gitu. Jadi tidak jawabannya. Ini siapa yang jawab? Rizky, Bu. Oke. Jadi kata Rizky tidak bisa. Ya. Dengan alasan? Karena ini kalau sekunder tuh diperolehnya dari pihak lain. Oke. Sip. Adakah yang bisa kasih contoh? Nanti. Tanya dulu. Gimana Pak Tur? Jawaban Rizky sudah benar? Kalau kata aku sih ya benar sih kalau kata aku, cuma nggak tahu. Benarnya itu maksudnya bahwa jawaban Rizky itu benar? Mungkin seperti itu, cuma ada alasannya kemungkinan apa, juga salah. Kalau bisa mengatakan Rizky itu benar, alasannya menurut Pak Tur apa? Karena ya itu tadi pokoknya sekunder itu kayak gitulah, kayak Rizky bilang dah. Dan aku juga nggak terlalu paham juga sih tentang itu gitu loh. Oke. Kamu udah ngerjain tugasnya nggak, Pak Tur? Lagi proses sih, kayaknya udah mau selesai. Oke. Prosesnya diselesaikan ya, Pak Tur, supaya diskusi hari ini bisa nyambung. Nah, pengen tahu jawabannya? Jawaban Rizky itu benar. Tepuk tangan. Ya. Bahwa jawaban Rizky itu adalah jawabannya tidak bisa data tersebut dijadikan data sekunder. Dengan alasan tadi yang sudah tadi Rizky sampaikan, bahwa data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Sekarang pertanyaan, tepuk tangan ya udah untuk Rizky. Sekarang jawab sama yang lain.
Jadi seperti apa yang dimaksud dengan data sekunder? Silakan. Berikut contohnya. Saya mau jawab, Bu. Fatimah Salsabila. Data sekunder tuh data yang diambil dari berbagai sumber yang telah ada. Jadi kayak misalkan dari jurnal, dari buku atau laporan gitu. Misalkan kayak dari Badan Pusat Statistik kan ada PS tuh. Jadi isinya tuh kayak jurnal laporan gitu bisa diambil dari situ. Oke. Benarkah bahwa seperti itu contoh dari sekunder? Coba menurut Arham. Fatimah sudah jawab. Contohnya seperti itu. Gimana, betul nggak Arham? Nanti Fatimah Kisti lagi pakai laptop nggak? Halo? Kisti? Kisti? Saya, Bu. Pakai laptop? Tadi putus-putus. Pakai laptop? Screenshot ya? Udah belum? Oh iya, pakai laptop. Screenshot Ini ya? mau screenshot sekarang, Bu. Sok muncul on cam dulu ya, biar Ibu tahu ya. Aduh, udah kangen nih, udah berapa minggu nggak tatap muka. Udah nggak berapa minggu, udah berapa berbulan-bulan nggak tatap muka ya. Sok di on cam dulu ya semuanya ya. Sok on cam dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Yuk, baru Morteja. Silakan yang lain. Siti Nur, Arham. Yuk, silakan. Yang lainnya mana ya? Oh, Bunda Adna. Ayo yang lain mana? Kepental lagi. Fatimah, apa kabar? Fatimah. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Siti Nur Sabrina, mana? Urwatun Wusko. Nggak bisa, mungkin kamera laptopnya Belum masuk ya? Ibu Atur kepental lagi katanya, Bu. Oh, kepental lagi. Kepental. Atau masuk lagi, biar Ibu add lagi. Nanti nggak dihadirin, no. Udah, Kis? Sok, Ibu mau itu dulu ya. Nah, ininya di stop dulu. Sekarang, Bu. Dia habis pada ngehadir. Ya udah, bentar. Buka. Ya. 1, 2. Udah. Oh, Patur tuh. Baru ada Patur sekali lagi. Patur masuk. Ayo Patur. On cam Patur. On cam Pat. Kita mau screenshot. Siti Nur sama Junaira mana? Sok ini mana masuk on cam dulu. Hai semuanya. Kangen nggak kalian? Kangen ya, pasti. Aduh, mudah-mudahan cepet ya. Corona berlalu, kita cepet tatap muka, kita cepet ketemu di kelas. Kangen banget ya. Amin. Sekolah gini aja nggak maksimal. Oh ya, Bu. Tuh ya. Ya Allah. Ya. Oke ya, sok. 1, 2. Udah? Udah, Bu. Ya, sip. Makasih. Ya, kita lanjutkan ya tanya jawabnya. Pada saat tadi Fatimah menjawab, betulkah data sekunder itu adalah data yang diperoleh secara tidak langsung? Contohnya misalnya ada data statistik, ya. Maka itu adalah contoh sekunder. Betul. Tepuk tangan untuk Fatimah Salsabila, ya. Betul jawabannya. Sekarang pertanyaan berikutnya.
Pertanyaannya begini. Kamu ceritanya mengadakan penelitian, ya. Kamu itu mendatangi kantor kelurahan karena penelitian kamu itu adalah berkaitan dengan bagaimana usia sekolah di masa pandemi seperti ini dalam memaksimalkan tujuan pendidikan. Data yang diperoleh bagaimana upaya memaksimalkan pendidikan di saat pandemi, itu penelitiannya. Nah, kamu mendatangi kepada kantor kelurahan dalam mencari data mana yang mau jadi populasi, mau jadikan sampel ya, populasi, dan akhirnya jadikan sampel untuk penelitian yang tadi gitu ya. Kamu setelah mendatangi, kamu ketemu dengan Pak Lurah yang kumisan gitu ya. Pak Lurahnya kumisan tapi baik gitu ya. Datang, udah gitu diterima. Ayo Dek, silakan masuk, ada yang perlu Bapak bantu gitu. Iya Pak, ini kami mau mengadakan penelitian. Penelitian kami ini adalah tentang memaksimalkan pendidikan di usia pandemi. Nah, apa yang perlu dibantu mencari data apa? Ya, datanya ini mengetahui jumlah usia sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Ceritanya di Kelurahan Babakan Sari gitu ya. Datanglah ke Kelurahan Babakan Sari, diterimalah. Oh, seperti itu. Silakan, mau tahun berapa yang diperoleh, yang diperlukan? Tahun ini aja, Pak. Tahun ini kan berarti tahun awal pembelajaran baru gitu ya. Tapi sudah terjadi pandemi gitu. Oh iya, silakan. Berarti tahun 2021. Iya Pak. Ceritanya diberikanlah data, nih datanya gitu ya. Pertanyaannya adalah dilihat dari cara pengumpulannya itu termasuk ke dalam data apa? Data yang diperoleh oleh seorang peneliti tersebut. Ibu ingin jawabannya sama mana ya? Arham. Ini dari Arham. Ada Arham? Data yang diperoleh tersebut dari cara pengumpulannya termasuk ke data apa? Boleh selain Arham, pokoknya yang belum mendapatkan nilai keaktifan hari ini. Silakan, siapa? Siapa, Cu? Moteja boleh? Fatur Rahman boleh? Silakan. Jawabannya apa? Waktunya sedikit lagi ya. Cepat. Ayo, siapa yang mau jawab? Data apa yang diperoleh peneliti tersebut setelah ketemu dengan Pak Lurah, diberikan datanya, dan dapatlah data yang diharapkan. Masuk ke dalam data apakah dari cara pengumpulannya? Sifatnya ke dalam berdasarkan sifatnya masuk ke data yang mana? Bukan sifatnya, sumbernya. Berdasarkan sumbernya masuk ke data yang mana? Internalkah apa eksternalkah? Silakan. Fatur mau jawab? Moteja, Eja. Ya, Bu. Ya, sama Eja nanti Ibu mau nelpon langsung ya, Ja, berkaitan dengan bab pendahuluan ya. Hah? Ya, nanti. Nah, ya. Oke, silakan Eja, mau jawab? Menurut aku kayaknya data Kenapa internal, ketawa? Bu. Kenapa? Ini deg-degan, Bu, mau ditelepon. Oh iya, nanti itu mah
Nelpon, nah harus nelpon di WA susah. WA susah telepon. Ngomongnya susah kalau di WA ya. Oke, jawab dulu yang tadi. Apa aja? Kalau menurut aku data internal. Data internal ya? Iya. Oke. Ya, data internal. Terus berdasarkan cara pengumpulannya? Cara pengumpulannya masuk ke data dokumentasi apa? Mungkin. Hah? Cara pengumpulannya kan? Berarti yang apa? Primer apa sekunder? Salah. Primer. Betul, primer? Coba Moteja menjawab primer berdasarkan cara pengumpulannya, berdasarkan sumbernya menjawab internal. Betulkah? Ada yang menjawab? Siti Nur bisa jawab? Betulkah jawaban Eja? Betul. Betulnya kenapa? Alasannya? Kalau salah kenapa? Silakan. Yakin Eja jawabannya? Kenapa? Primer dan internal ya. Oke. Siapa Ya. yang mau jawab? Junaira bisa kasih jawaban? Sekunder, internalnya tapi sekunder. Soalnya kan berupa data-data yang emang udah ada gitu, yang dari pemerintahan gitu. Jadi nggak nanya langsung, benar-benar dia tuh langsung ke sekolah-sekolah nanyain kayak gini. Jadi yang berupa data-data itu biasanya. Primer mas survei ya? Salah. Betul. Kamu yang betul jawabannya gitu, jawaban Junaira. Gitu. Betul nggak Junaira? Ayo, siapa Cung yang jawaban Junaira? Cung, yang betul. Betul, Bu. Ayo. Betul, Bu. kamu ini siapa Eza? Kamu ini ya. Apa namanya teh? Terpancing dia datang ke kelurahan. Padahal data yang diperolehnya bukan data langsung dari para pelajarnya, dari usia sekolah, betul nggak? Betul. Tetapi datanya berupa data dari kelurahan, ya. Ya. Nah, itu jangan kejebak, ya. Mentang-mentang datang langsung, kan kalau datang langsung juga kalau datanya bukan langsung diperoleh dari si responden, itu bukan data primer, ya. Itu data sekunder ya, jadi masih keliru, hati-hati ya menentukan sebuah data itu primer atau sekunder ya. Nah, menurut sumbernya Eja masih harus banyak mengkaji lagi gitu supaya lebih paham. Nah, apa perbedaan sumber internal dan berdasarkan sumber ada internal dan eksternal? Apa perbedaannya? Coba Ibu pengen Siti Nur. Tadi Fatimah Sasabila udah. Coba Siti Nur. Perbedaan sumber data berdasarkan sumbernya. Internal dan eksternal. Arham atau Arham. Boleh yang baru masuk. Eja, itu lagi apa Eja? Gak mau diam. Lagi fitness ya, sambil fitness. Iya. Ya, oke, coba Arham. Bedakan data berdasarkan sumber. Ada internal dan eksternal. Apa bedanya data internal dan data eksternal? Silakan Arham. Siapa tuh yang udah? Siapa? Sabrina, Siti Nur Sabrina. Oke, jadi hari ini Eja belum dapat nilai keaktifan ya.
Masih Jong jawabannya. Ya, Bu. Iya, oke. Sok, sekarang Siti Nur. Jawab yang pertanyaan Ibu. Ya, Bu. Ya. Apa bedanya data internal Kalau dan internal itu yang menyangkut bagian dalam diri, tubuh, dan benda dan lain-lain. Sedangkan kalau internal itu merupakan sesuatu yang menyangkut bagian luar dari sebuah sesuatu atau bisa dibilang dengan kebalikan dari internal. Contohnya, data internal itu seperti apa? Data internal tuh kayak Oke. Ada yang bisa kasih contoh? Histi? Bisa. Oke, betul ya. Tadi yang dijelaskan definisi, tapi contohnya seperti apa? Silakan, Histi. Apa contoh internal dan contoh eksternal? Kalau internal contohnya kebutuhan jumlah karyawan di perusahaan. Betul. Nah, itu datanya didapat dari organisasinya gitu kan, perusahaan. Ya. Berarti datanya yang berada di dalam populasi tersebut ya. Contohnya tadi jumlah karyawan, jenis kelamin karyawan, ya itu maksudnya data internal ya. Tapi yang eksternalnya? Kalau eksternal, misalnya data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS misalnya, kan dari BPS-nya gitu. Oke, jadi data yang memang betul-betul diperoleh dari luar, ya, di luar populasi itu, sehingga data itu menjadi sebuah data yang dari luar, dari eksternal, ya. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Isti, ya. Oke, jawabannya betul. Sekarang adalah yang belum dapat nilai di sini ada Fatimah Kristi, Nur Sabrina udah ada, Sinaira udah, Farhan, Fatur, sebutkan teknik-teknik penelitian pengumpulan data. Ya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Ya, Bentar. bagaimana teknik dalam mengumpulkan data? Ada beberapa teknik. Tekniknya ada ini nggak sih, Bu? Ada teknik analisis nggak sih? Ya. Gimana, Fatur? Aku cuma bisa nyebutin satu sih. Contohnya? Ya, sebutkan yang satunya. Ya itu tadi aku nggak terlalu, ya paham, cuma nggak terlalu gitu loh. Ya, apa contohnya tekniknya? Apa saja? Satu doang. Ya, doang boleh. sih. Apa contohnya? Aku juga bisa nyebut contoh analisis. Contohnya menganalisa tumbuhan, menganalisa pokoknya menganalisa benda. Oke. Kayak gitu sih. Kamu nggak usah jawab susah-susah. Pertanyaannya perhatikan. Sebutkan teknik pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan data kemarin kan sudah. Kamu tinggal jelaskan. Oh, ini. Apa? Ini teknik pengumpulan data tuh kayak studi dokumentasi. Ya, itu salah satunya. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data. Pada saat tadi Ibu memberikan beberapa contoh,
Bisa dijawab, silakan. Siapa yang bisa jawab? Teknik apa sih yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut? Seperti tadi, misalnya ada seorang peneliti datang langsung kepada pedagang, ya, terus langsung datang kepada kelurahan, ya. Nah, pada saat pengumpulan data, teknik dalam mengumpulkan data, si peneliti tersebut menggunakan data apa? Silakan. Yang tadi ke pedagang menggunakan teknik apa? Terus yang ke kelurahan menggunakan teknik apa?